Bagi rekan-rekan yang berminat mendapatkan buku yang katakan, saya akan berikan langsung door prize satu buah buku pada Anda, tapi dengan syarat diisi terlebih dahulu bagian lain. Diisi terlebih dahulu bagian lain, silakan. Silakan teman, karena di buku, di satu saja banyak buku yang insya Allah akan berealisasi. Gimana saya? Baik kan? Itu memang pada malam hari kita tidak akan seperti tadi mungkin. Dan buku pertama ini akan saya berikan bagi Anda yang berminat mendapatkan buku ini. Amplop kemarin. Yang berminat mendapatkan buku ini saya minta dari yang di belakang sana. Yang berminat angkat tangan. Enggak ada ya? Enggak ada. Yang depan saja. Yang depan yang berminat angkat tangan. Bukunya cuma satu dulu. Enggak ada banyak banget. Saya minta yang rela dan berdoa saja angkat tangan sendirian. Sendirian saja. Sendirian saja. Masih ada 3, masih ada 2, sendirian saja. Yang berikut saja angkat tangan sendirian. Tidak banyak-banyak. Masih ada 3. Kalau rekan-rekan pernah mendapatkan buku yang pertama, buku satu itu judulnya apa? Sebelum yang ini, para penting. Pertanyaan saya, siapa yang menulis kalian? Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau angkat dulu, kalau mati balik lagi. Saya duga-duga sama Islam. Buku ini akan saya berikan bagi Anda yang siap ke depan. Yang siap ke depan. Silakan berdiri, hadap ke depan. Saya berikan waktu pada Anda 10 menit untuk menjelaskan isi buku ini. Silakan. Berhubung saya bermaksud ke depan untuk mengatur isi buku, jadi belum bisa menjelaskan. Silakan dulu lagi, silakan dulu lagi. Yang berani ke depan? Yang berani ke depan? Aku jadi berani. Yang berani ke depan silakan. Wah, langsung berapa-berapa. Ambil aja. Maksud saja. Bukunya adalah Quantum Spiritual Therapy plus QEFT. Silakan ke depan. Sekarang dari mana namanya siapa? Dari PT Ciawi. Namanya? Nama Pak Nasir. Jadi kuantum itu adalah semacam bahwa apapun dalam kehidupan ini itu yang hal yang paling kecil dalam hal kuantum. Terus ada EFT, metode terapi, metode fasilitasi. Jadi ketika ada hal yang sakit itu dengan metode EFT bisa disembuhkan dengan metode terapi terapi. Iya. Betul kan? Silakan. Dan masih ada beberapa buku lagi. Ada sih? Berapa buku yang silakan yang masih di belakang ke depan saja, karena ini malam pertama kita di TIP, betul kan? Besok malam terakhir. Silakan kan ke depan kan, biar lebih hangat lagi, biar lebih seru lagi, dan tidak berbincang begini, kalau masih kosong.
Bagi rekan-rekan yang dalam tenda dan berminat mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang buku ini, kami silakan untuk segera hadir di pendopo ini. Kita akan berikan waktu kepada penuju berapa lama, Mas? 10 menit. 10 menit awalnya, mengkoordinasi 10 menit, kemudian di sini 10 menit, sampai 10 menit, penjelasan 10 menit, dan 10 menit lagi. Kepada Ustaz Lucu kami silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemuda yang saya hormati dan dimuliakan Allah, mungkin saya merupakan anggota pemuda yang paling tua, ya, bersama Ustadz yang dari Ciawi itu musuh saya ketika di Sumedang pada saat semifinal bulu tangkis. Dan alhamdulillah pada saat itu beliau tidak bisa mengalahkan saya karena saya mundur. Jadi kalau mundur itu artinya tidak kalah. Dan sebetulnya 2 tahun kemarin saya harus pindah ke Persib karena usia sudah melewati usia 36 tahun. Tapi berhubung Ketua Umum meminta saya untuk terus sampai 2015, akhirnya dengan ikhlas saya akan meneruskan sampai 2015. Tetapi ada yang menarik, dan ternyata teman-teman saya yang sudah berganti sekarang sudah pada datang ke sini dari Bandung, dan mereka menginginkan acara KTP ini dihadiri oleh mereka. Mereka sangat antusias dan sekarang hadir, mungkin sudah tiba. Beliau satu mobil, itu anggota Persib atau pemuda tahun dulu yang sekarang sudah masuk Persib. Jadi ternyata acara ini tidak ada di acara-acara yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara masalah ta'aruf karena sudah pada mengenal. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan meminta buku yang tadi dihadiahkan diberikan kembali kepada saya. Kita puntennya kayak dipakai dulu kalau. Nah, itu. Karena saya untuk menjelaskan launching buku ini, walaupun ini buku tipis, ya, buku ini tipis. Dan harganya tidak terlalu mahal, dan besok tidak akan saya jual buku ini. Tapi Anda semua tinggal baca saja, cuman bacanya dengan berebut. Jadi bacanya seorang satu saja. Karena kalau bacanya berebut, nanti akan terjadi masalah. Tapi tidak dijual buku ini, tinggal dibaca saja. Cuman untuk membaca itu, plastiknya harus dibuka. Dan membuka plastik itu, tintaknya 30.000. Ya. Nah, jadi ini kuantum. Ini buku tipis setelah buku yang pertama ataupun yang keluar kemarin, itu Multiple Therapy for Muslim. Bagaimana mengatasi masalah-masalah dan emosi anak yang alhamdulillah sudah, tidak tahu saya, mungkin penerbit yang tahu sudah berapa ribu yang keluar, tapi konon informasinya pemilik penerbit ini sudah beli mobil, bukan mobilnya bukan mobilan, ya. Karena kan saja katanya, kita beli mobil, bisa khusus. Ini benar kan? Karena kita kan beli mobil. Tapi alhamdulillah, ini buku yang kedua. Kita akan belajar sedikit di sini, tidak akan banyak, karena saya sengaja untuk mengadakan workshop ini kurang lebih 5 jam. Ya, kurang lebih 5 jam untuk workshop yang ini. Dan ini sudah meng-crack semua yang ada di Multiple Therapy for Muslim, yang terbitan pertama. Nah, pertama dulu. Jadi saya minta semua yang hadir di sini, terutama yang ada di sini, saya minta siapa yang mengetahui istilah kuantum. Ya, Kak. Sesuatu yang cepat. Yang lain? Merek kompor. Itu kuantum. Ada. Ini jawaban yang cerdas dan tidak pernah terpikirkan orang.
Ya, gitu. Jadi kuantum sesuatu yang sifatnya tepat. Kalau yang ini adalah merek kompor. Ya, kalau dikolaborasikan adalah, ya, kalau dikolaborasikan adalah kuantum itu adalah, mungkin kan gitu, tinggal ngobrol tadi duaannya. Ya, ada satu hal yang menarik dalam istilah kuantum. Contoh, kalau kita nyetel televisi ya, nyetel pakai remote, ya, itu pakai remote, kan remote-nya di sini, TV-nya di sana. Itu begitu si remote-nya dipencet, itu kan burungnya, itu pindah. Nah, maka kuantum dalam konsep ilmu yang saya pelajari, seperti orang dia menyalakan televisi lewat remote yang berada di atau dalam jarak jauh. Jadi huruf nang tekati nyali. Jadi si energi ini tidak kelihatan, tetapi begitu dipencet itu si televisi itu nyala. Nah, ini dalam istilah kuantum. Dalam istilah berdoa, ya, dalam istilah berdoa, Allah akan mengijabah doa bukan apa yang Anda lisankan. Itu istilah kuantum. Sekali lagi, Allah tidak akan mengijabah doa bukan yang Anda lisankan, tetapi Allah akan mengijabah doa apa yang sudah ada di dalam hati Anda. Itu namanya kuantum. Sekali lagi, karena ini sudah saya kasih trik itu, ya. Nah, doa mah lain anu ku anjeun diucapkeun. Kenapa? Karena nanti ada doa yang tidak direspon oleh Allah karena Anda salah ucap. Ada doa yang tidak direspon oleh Allah karena kita salah mengucapkan lafaz doa itu. Malahan ada orang yang dia berdoa dengan lafaznya terus-menerus, tapi ternyata tidak direspon oleh Allah karena doanya tidak masuk ke dalam hati. Jadi yang disebut kuantum di tengah doa, di antaranya adalah doa yang akan direspon oleh Allah adalah apa yang ada di hati kita, bukan apa yang dilisankan oleh kita. Itu dalam istilah kuantum. Karpet, itu yang saya inginkan. Berarti kita sudah mulai mempelajari istilah kuantum itu. Ya, dipikir kan ditanya lagi. Kan kiri juga masih ngerti di mana dosen langsung itu hati. Ya. Ini juga makin terasa. Dosen ada tengah nanti kita pintar. Kita pintar. Kalau makanya orang bodoh itu tidak ada sekolahnya, tapi orang pintar paling mentok di S3. Ini S3 sama nanti. Ya, mal ayah sekolahnya S4. Ini jadi jalan foto tuh S1. Ini aja terus kan. Kalau dia mau udah baru S1 naik kemana bisa. Tapi begitu dia sudah S3 mentok. Itu dalam kuantum. Pada saat orang sudah berada pada tangga teratas, lalu dia gengsi untuk turun melewati tangga itu, kalau dia tidak dekat dengan Allah dan tidak memegang Allah, dia akan jatuh tersungkur. Orang pintar akan seperti itu. Kalau menyuspang luhur, mana di luhur, mereka hemat era, akhirnya tidak dekat dengan Allah, dia menjatuhkan diri. Seperti yang terjadi seorang profesor yang sekarang dibui karena dia korupsi. Ya, sahak, bukan sahak. Lemah leda, monyet mah bisa korupsi ya tuh. Ya, monyet mah bisa korupsi, kalau juga mana? Abraham Samad pernah mengatakan dari 300 koruptor 99% ataupun 299 dia adalah sarjana dan hanya satu yang tidak sarjana, Anggodo. Anggodo yang tidak sarjana.
tapi hampir 299 itu semuanya S1, S2, S3. Maksud saya tidak mengecilkan itu, tetapi kalau Anda belajar sudah di atas, lalu tidak dekat dengan Allah, maka Anda akan jatuh tersungkur seperti orang-orang tadi. Itulah yang disebut dengan spiritual kuantum. Tapi anu sekolah formal mah diajarnya bisa di mana wae. Bebas. Dan dia tidak pernah menaiki tangga. Menulis di Google, tuntunan, mesti anak, tuntunan. Kalau gue udah tuntunan, saya nggak tuntunan. Akhirnya dia hidupnya bebas. Kenapa? Karena dia berada dalam kuantum, bahwa ilmu yang didapatkannya adalah sesuatu dari sebuah pengalaman hidupnya. Itu yang disebut dengan kuantum dalam bab ilmu. Pemuda Persis dididik jadi dua. Ada yang dia harus pintar secara formil, tapi dia pun harus pintar secara pengalaman hidupnya. Mohon maaf ya, saya bukan ini ya, bukan ujung, ya, ambisi ujung gitu. Saya menulis buku sudah 6, sekarang mau 7. Ketika saya diwawancarai di salah satu televisi swasta di Bandung, belajar jurnalistik di mana? Saya jawab, saya belajar dari pengalaman, karena dari tulisan-tulisan itu tidak pernah saya belajar jurnalistik. Tapi ada satu motivasi, namun pemuda Persis yang tetap maca bakal bisa nulis gitu ya. Saya ingin kasih hari ini, malam ini, trik 1 hari bisa membaca 5 jam. Betul. Kalau sudah pegang buku 5 jam nggak bisa pegang itu. Tanya istri saya bawa itu. Saya bawa istri saya karena ini 3 hari di sini. Saya selalu tidak kuat kalau lebih dari 2 hari. Jujur saja, tentu saja pulang ke sana. Ya, saya bawa istri itu karena dalam training saya lebih dari 2 hari itu. Udah panen gitu. Apalagi Anda semua di sini pemuda Persis diserang oleh berbagai suasana yang hebat sekali di sini, ya, suasana yang hebat sekali. Silakan main ke luar, ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dikunci. Itu suasana yang hebat sekali. Kenapa? Anda akan melihat bagaimana dorongan-dorongan syahwat otak kita akan diputar oleh apa? Oleh gelombang-gelombang yang ada di sekitar ini. Makanya, wah, mas, kudu diri, gimana? Pangandaranda. So, mas bisa mereka. Nah, kenapa? Ini satu suasana yang sangat hebat sekali. Jadi kalau sudah megang buku, itu sudah megang buku 5 jam ini nggak bisa copot. 5 jam itu nggak bisa copot. Iya. Nah, manusia itu punya gelombang otak yang hebat. Manusia itu punya gelombang otak yang hebat. Di antara gelombang otak yang tidak terdeteksi dalam keadaan sadar itu adanya atau ada yang disebut dengan gelombang otak epsilon. Nah, gelombang epsilon ini akan muncul pada saat orang tidur. Dan dia hebatnya adalah ada 2. Ketika dipetakan dalam kerangka yang salah, gelombang itu akan salah. Tapi begitu dipetakan dalam kerangka yang benar, gelombang itu akan hebat. Epsilon itu adalah gelombang yang dia ada dan aktif pada saat orang tidur. Maka gunakanlah gelombang otak epsilon agar kita senang membaca. Di antaranya pada saat tidur, simpanlah buku dan kitab Anda di pinggir Anda. Simpan. Oke, jadi di tempat tidur itu apapun buku kita. Ini simpan. Dan tolong dari beberapa buku yang ada itu, Anda buka 3 buku. Dibukakan bukunya. Kalau dibaca dong, itu buka lah. Betul, itu buka saja.
Kenapa? Pada saat Anda tidur di depan ataupun di pinggir buku itu, gelombang epsilon ini akan menarik energi yang hebat, yaitu beta, alfa, theta, dan delta. Tapi dia mengemas satu energi yang begitu dia keluar dalam keadaan positif akan menarik positif. Dan itu dalam jangka waktu 7 hari kita akan senang melihat buku yang kita biasa tiduri pada saat itu. Ada yang nggak salah buka bukunya? Udah salah buka buku. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Kalau orang jatuh cinta, itu suratnya disimpan di mana? Di bawah bantal. Kita belum pernah terpikirkan kenapa surat cinta disimpan di bawah bantal. Belum pernah terpikirkan oleh kita. Penelitian para ahli neurologi itu ternyata gelombang otak epsilon ini yang menarik itu. Kenapa? Begitu surat cinta itu disimpan di bawah bantal, konon menurut informasi dari penelitian mereka akan terbawa tidur dari kata-kata yang sudah ada di tulisan surat itu. Tidak ada orang yang paling tampan sedunia kecuali Kakanda. Dibaca itu kemudian ditidurkan, maka dia akan mimpi. Dan ternyata dia akan bermimpi seperti yang dia lihat bahwa pacarnya itu akan selalu hadir di dalam mimpi itu. Benar dan tidak penelitian para ahli karena gelombang epsilon menarik seperti itu. Sangat positif. Cerdas. Cerdas. Ya. Begitu. Jadi hebatnya itu ya, tidur kemudian kita. Rasul mengajarkan apa? Rasul mengajarkan apa kalau tidur? Kan? Bismika Allahumma ahya. Tangan kanan di mana disimpan? Kan di kiri ya. Kemudian kita berbalik ke sini. Nah itu. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan anatomi tubuh manusia dan otak yang pada saat sudah tidur. Makanya orang yang biasa tidur dengan menyetel musik ataupun suara-suara apapun, lalu dia tertidur dan dia telak, saya yakin nanti akan ada gangguan di gelombang otaknya. Kalau anak kecil di bawah usia 3 tahun, seringkali dia tidur dengan mendengarkan alunan-alunan musik dan suara, lalu dia tidur dan tidak disematikan, maka biasanya anak akan mengalami kejang. Upami sepuh biasanya sepuyeng. Saya menganjurkan, walaupun murotal, ketika Anda sudah terlelap tidur, matikan suara itu, jangan engkau serak karena epsilon akan menarik dari suara itu. Betul, kalau tidak ini terganggu gelombang otak Anda. Tetapi pada saat sudah terbiasa mendengarkan itu, ada gangguan nanti pada usia 55 tahun ke atas, dia akan mengalami yang disebut dengan drop neurologi. Artinya akan ada dia kekun ataupun pikun lebih cepat. Betul. Jadi, anu sok biasa, ya, terganggu, ya kan, ya. Sebetulnya sekarang ini banyak orang gila daripada zaman dulu. Orang gila sekarang itu lebih banyak. Sok gak ngomong nyari keserangan, ya? Nyari keserangan, ya. Tapi ketika Anda suara itu diserap lalu Anda tidur dan pulas, hati-hati, itu akan ada gangguan di gelombang otak. Kalau di anak di bawah ataupun di bawah 7 tahun, itu biasanya akan kejang. Itu biasanya begitu. Tapi saya kasih, apabila sudah terbiasa seperti itu, upami murang kali stepnya, ini bapak-bapak kudu apal ya. Ulah ibu-ibu wae, karena yang ikut seminar buku saya rata-rata ibu-ibu. Bapak-bapak kemana atuh cinta? Dan hari ini budak lain ke pamajikan hungkul. Orang ini dah kudu apal itu. Bila ada anak yang step,
itu kan terjadi gangguan di gelombang otak gitu kan. Tapi itu artinya apa? Nanti ada gangguan di otaknya, dia bisa step kelebihan zat tertentu kepada anak itu. Ya kan gitu ya, step. Caranya adalah buka bajunya, semua buka baju anak, lalu baringkan di lantai. Anda peluk anak itu, tapi Anda pun harus tidak boleh memakai baju. Betul, kenapa? Kalau Anda memakai baju, itu beda lagi efeknya. Jadi anu stepma ditangkep kurang kali, tapi kurangnya tongangnya asuh. Saya ada nanya ibu-ibu, Ustaz, upami bapak nasihat cuma keluar. Mohon maaf, ada pengumuman dari keamanan bagi rekan-rekan yang kendaraan yang masih di luar mobil, mohon dikedalamkan karena untuk menjaga keamanan. Kemudian nanti tunggu kemudian bisa dikeluarkan lagi. Sekali lagi bagi rekan-rekan yang kendaraannya masih berada di luar, mohon untuk dikedalamkan saja. Ini pesan dari koordinator keamanan. Terima kasih. Oh, keluarnya sampai anak tuh. Apa saya ini nak kendaraan? Mana boleh pada keluar saya? Ya, supaya saya beres. Ya, jadi gitu. Baru sampai mana? Ya. Jadi kalau step itu gitu aja. Jadi dia buka baju. Kenapa? Kok orang step ataupun anak step kaitannya terus? Karena di gelombang otak. Semua di gelombang otak. Nah ini peluk dia, kemudian dia peluk itu biasanya dalam beberapa waktu kasih madu air hangat 1 sendok bisa sembuh. Ya, seperti orang kesurupan. Orang kesurupan. Saya yakin di sini ada yang mengalami ataupun bukan mengalami, menghadapi orang yang kasus kesurupan. Maaf, orang kesurupan itu bukan kemasukan jin. Bukan kemasukan jin. Ya, kesurupan itu adalah kelebihan karbon yang nanti oksigen ke otak itu menjadi terlambat dan dia terjadi perubahan gelombang otak secara mendadak dan detak ke theta secara mendadak. Seharusnya melalui proses, ya, melalui proses 1, 2, 3 tahapan dia langsung terjadilah kesurupan. Ambil kesurupannya. Benar, kondisi lahirnya kan nggak enak bisa kesurupan itu. Kenapa? Biasanya awalnya itu dari stres. Itu dari stres. Maka kesurupan itu bisa disembuhkan dengan cepat. Tinggal kita minum madu, terang madu. Madu itu pakai air hangat, tapi nanti ngoceknya harus ke arah tawaf. Kan? Kayak dia, kayak dia. Tinggal tawaf kurang tawaf. Tawaf kurang. Itu kan ya? Iya. Nah, jadi nanti Anda koteksi madu itu dengan arah tawaf. Apa? Dia bisa sirik. Kenapa? Karena mengocek dengan arah seperti itu akan menaikkan zat-zat yang ada di madu yang akan mengubah karbon yang merusak orang yang kesurupan tadi. Tapi begitu langsung diminum si madu itu beda lagi. Nah, itu beda lagi. Jadi cara bukan lagi. Jadi upamanya yang kesurupan, ngawe ngocek madu, tapi mutarnya seperti arah tawaf. Itu lakukan 30 putaran. Kenapa harus 30 putaran? Ya. Nah, betul 30 putaran. Gampang. Secara ilmiah, Rasul pun mengajarkan kalau anjing menjilat wadah di antara kalian, cucilah 7 kali, salah satunya pakai tanah. Jangan ditanya pokok nama. Ilmiahnya itu lah. Kan gampang. Ya. Saya tadi bilang mengalami mahabut 7 kali, udah gitu ngajar mana? Nah, dina ilmiah tidak gitu, itu udah gitu. 60 kali, udah gitu ngajar mana? Ya, itu hebat. Agama pintar masak itu yang dibuat ini. Nah, itu. Jadi di antara teori kuantum adalah memahami sesuatu lewat energi-energi tertentu yang itu dapat melihat ataupun dapat memecahkan masalah dengan cepat sekali. Nah, itulah kuantum yang dimaksud. Jadi dengan demikian
saya ataupun bisa menyatakan bahwa sesuatu yang kita inginkan itu bisa saja lebih cepat kita dapatkan asal kuantum kita dengan Allah itu sudah connect. Pada saat tidak connect dengan Allah, maka itu tidak akan terjadi istilah kuantum yang tadi. Ya, supaya tidak ngantuk, karena saya tidak akan lama-lama ya, sampai jam 10. Jam 10. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada bentekan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dadang Muslim dari PD Kabupaten Garut. Itu jangan didengar, itu bisikan-bisikan. Ini mengenai musik tadi, ada bayi itu kan ada musik untuk bayi. Ya. Nah itu bagus katanya, sambil tidur juga itu bagus. Nah, itu ada produk itu ya, produk mengenai song baby song apa gitu ya. Nah, bagaimana dengan itu gitu ya, dengan musik klasik seperti itu? Terima kasih. Ya itu musik ke theta atau ke alfa, menurunkan gelombang otak anak gitu kan. Tetapi tetap pada saat anak sudah tidur itu dicopot. Tidak terus atau tidak harus terus dinyalakan, kan disetel. Tetapi ada yang paling efektif, penemuan di Ummul Qura adalah murotal. Murotal Al-Quran. Ya, makanya ibu yang hamil daripada memakai musik konvensional lebih baik pakai murotal. Kenapa? Dengan pakai murotal itu lebih hebat. Kenapa? Karena sekarang ada murotal yang sudah menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Contohnya Ahmad Saud dan Imam Ataki itu ya. Ya, itu menurunkan gelombang otak itu. Jadi ketika dibaca oleh ibu yang hamil, kemudian didengarkan suara itu akan lebih hebat. Menstimulus saraf-saraf otak di janin. Makanya saya menganjurkan kalau ibu-ibu hamil jangan memilih surat. Untuk memilih surat, udah ayam kaset baca surat itu tinggalnya bapaknya. Bapaknya tidak tahu, yang sudah yuduknya tahu ya. Di USG udah teh awewe, itu baca surat Maryam, tinggal pemajikan pulang tidak tahu. Dan nyeri HP disebut tiga Maryam itu, mudah-mudahan disebut Nabi Yusuf dan nyeri HP-nya. Ya karena tinggalnya sok kan, di Bukhari ayat budak mamu atau tidak ilmunya jin bapaknya sudah sok baca. Bukhari kita bertaksi. Ya, kalau cairan bapak mendahului cairan ibu bakal tidak bapaknya. Kalau cairan ibu mendahului cairan ibu atau cairan bapaknya bakal tidak ilmunya. Itu ilmunya. Ya, si walaupun kemajikan kurang, maka surat Al-Baqarah sudah hamil tidak tahu budaknya. Kurang lagi jadi bingung. Sampai ada satu surat yang haram dibaca oleh ibu hamil. Surat An-Naml. Ya letik ya gitu. Nah, urusannya itu pakai aja murotal, kan? Itu enak, ya. Jadi mendengarkan musik seperti itu diperbolehkan selama tidak ketika sudah tidur si bayi dimatikan. Karena kalau kemudian dia bukan bayi ya bukan bayi lagi. Nah itu sebenarnya. Ya, jadi si bayi jangan dimatikan. Aduh kita dimatikan. Dan sehari-hari aja melarang gitu. Kalau ada yang lain, mana kebayang Jadi Ustadz, ketika kita sedang tidur, kadang kita merasakan ada yang menindih. Kadang orang Sunda itu menyebutnya erup-erup. Nah, apakah erup-erup itu sama halnya seperti kesurupan, kelebihan karbon apa gitu Ustadz? Ada yang di sini, ada yang pernah ke sini erup-erup? Ada kantor? Ini maaf ya. Tatap mata saya.
itu biasanya ketika tidur seperti itu biasanya ada tekanan hebat sebelum dia tidur. Bisa di kelas, bisa di rumah, bisa di lingkungan. Jadi ada informasi-informasi yang mengganggu sehingga gelombang otaknya itu diacak-acak di dalam. Sehingga seperti terjadi ada sesuatu yang seperti badai ngertem. Karena secara ilmu jangan dulu dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang ketahui bukan itu. Ilmiahkan juga seperti anak kecil ya. Kalau dia panas, itu suka melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kita. Itu kan suka gitu. Pak, itu yang naon, Pak? Itu jangan aneh. Kenapa? Karena ketika dia terjadi panas, itu akan terjadi gangguan di kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu di sini. Nah, dia sebesar kacang hijau. Sebesar kacang hijau kelenjar itu. Dan dia ketika terjadi panas dan gangguan, itu bisa terjadi distorsi di kornea. Distorsi di kornea itu akan terjadi pengaburan penglihatan sehingga anak bisa melihat sesuatu yang kita bisa tidak lihat. Jadi anu sudah ningali jin sok ilmiahkeun heula. Kami teh ngajinkeun bae, kami percaya urang sok manganya lihat kitu we. Karena kan lamun anu ningali jin mun ngajak ka urang Pak, saya lihatin sok sorangan we. Itu ngajak urang teh harana aya duaan teh gitu. Nah, begitu kita percaya, jadi ayat batur. Jadi memang lebih kuat. Dukun itu akan laku kalau kita percayai. Coba kamu percaya pada anak, dan mau apa itu? Masuk dukun itu. Di Sukabumi ayat dukun, liren heula. Begitu ditanya dengan mana, liren heula itu sudah akan udah percayai. Ya, jadi semua ilmiahkan dulu. Maaf. Saya agak nyeleneh mempelajari ini karena ingin mendobrak pemahaman yang salah di masyarakat tentang masalah-masalah yang seperti ini. Wah, pernah saya sampai disidangkan katanya Ustaz itu jadi bisa ningali jin. Saya usaha, justru saya ingin membantah itu. Usah ningali jin, usah ini orang ilmiahkeun heula. Kau kan itu sama keluar tuh, jika keluar, kita kumaha ya? Karunya jin teh atuh karunya. Jadi makanya kenapa sekarang pemburu hantu pindah ke Malaysia dan Singapura? Di Indonesia ya sudah. Jadi palinlah tadi itu kata payu di situ. Nah ini yang salahnya di sana. Semua ilmiahkan dulu. Kenapa? Sesuatu yang sifatnya gaib oleh Allah sudah tetapkan tempatnya. Kita tinggal mempelajari ilmunya saja supaya tidak langsung ke sana. Nah, dia mau urusan ketinggalan mah ya gangguan di luar. Ini gangguan mati luar, tapi dia malah gangguan mana? Jadi itu ya. Jadi biasanya ayah ini jadi ada hebat masuk terus. Iya. Beberapa menit balik obrol tenang. Kan sahur Imam Ghazali, kalau Anda mau tidur maafkan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ya Allah maafkan istri saya. Ya Allah maafkan anak saya. Ya Allah maafkan orang tua saya. Ya Allah maafkan tetangga saya. Lalu berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Bangun dari nafsu. Dan boro-boro ngadoa eta dina hampura atuh da ningali bantal asa ningali na. Atau boro-boro ngadoa ningali bantal lagi mesti otak atuh. Nah, jadi di situ semua bisa disinergikan dalam bentuk ilmu. Dan ternyata Rasul itu hebat. Kenapa? Yang seperti ini saja. Saya tanya, kenapa Rasul ngajarin memakai sendal satu bulan? Ini Hadirpan sudah mulai kepelintingan. Hadirpan sudah mulai kepelintingan. Kenapa pakai satu hude melepaskan tangan ataupun kaki kiri? Ya. Tidak disadari oleh kita, Rasul sudah mengajarkan mengaktifkan otak kanan kita lebih banyak. Kenapa? Karena otak kanan harus lebih dominan daripada otak kiri. Kenapa? Karena otak kanan akan cenderung ke spiritual, sedangkan otak kiri lebih kecenderungan ke material.
Jadi lamun anu ngaktifkeun otak kiri wae minengna itu materi biasanya. Tapi begitu dia banyak mengaktifkan otak kanannya, itu biasanya. Kenapa? Karena di otak kanan bagian bawah ada saraf otak namanya lobus temporal yang itu berkaitan dengan spiritual seseorang. Makanya kasusun, katuhu, tuang katuhunya. Ini biar kita merasa dekat dengan Allah. Tobi, tangan kenca. Anda rasakan minum dengan tangan kiri, setan akan lebih dekat dengan kita. Itu kan kenapa? Karena otak kiri kita yang aktif. Yang hebatnya lagi, ketika kita membaca Quran, ta'awudnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa Allah dulu yang disebut? Karena salahnya manusia melawan dulu setan, insya Allah jauh. Ya setan mah gampang, tapi kudu dilawan. Deketan Allah kene, Allah di deketan setan dilumpat atuh. Coba bahasanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kesalahan manusia adalah dia melawan setan, ari Allah jauh. Itu yang menjadi intinya. Udah persis harus lebih dekat dengan Allah karena kebutuhan manusia